Benteng Tundakan terletak di Desa Tundakan, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Benteng yang saat ini dimiliki dan dikelola pemerintah Kabupaten Balangan ini berukuran panjang 204 meter, lebar 75 meter, dengan luas sekitar 15.300 meter persegi. Benteng ini merupakan benteng alam yang ditumbuhi pohon-pohon besar. Akarnya tumbuh dan melilit batuan kars di sekitarnya. Batu-batu besar di tempat tersebut diangkat oleh akar, maka masyarakat pun menyebutnya sebagai batu bagantung. Vegetasi lingkungan pun sangat lebat, berair, dan banyak mempunyai rongga atau goa. Nama saya Jam Ali, sebagai juru pelihara di situs sejarah Benteng Tundakan yang berada di Desa Tundakan, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, yang berada di belakang kita ini. Dengan latar belakang sejarah perjuangan para pejuang dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan Belanda yang terjadi di sekitar abad ke-17. Di tahun 1858 terjadi peperangan di Benua V yang dipimpin oleh seorang Temenggung, yaitu Temenggung Jalil. Dan di tempat ini adalah tempat berlindung atau tempat persembunyian para pejuang yang terpukul mundur dalam peperangan Benua V. Dan di tahun 1861 terjadilah peperangan di sini, di tempat persembunyian atau tempat berlindung ini yang disebut sebagai benteng Tandakan, yang bahasa Banjar itu Tandakan itu adalah kumpulan para pejuang mempertahankan kemerdekaan, yang kemudian disebut sebagai benteng Tandakan atau benteng Tundakan. Benteng ini memiliki latar historis sebagai tempat pertahanan pejuang Banjar dalam Perang Banjar melawan penjajah Belanda tahun 1859 hingga 1863. Wilayah Perang Banjar meliputi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Benteng difungsikan sebagai tempat persembunyian sekaligus pos komando utama perlawanan di Batang, Balangan yang dipimpin Tumenggung Jalil. Benteng Tundakan sejatinya adalah sebuah benteng alam yang dipergunakan pada era Perang Banjar tahun 1859 sampai 1863. Benteng Tundakan ini adalah rangkaian benteng yang dibangun oleh Tumenggung Jalil, yang awalnya benteng ini diawali dengan pembangunan benteng di wilayah-wilayah hulu sungai. Benteng Tundakan kemudian menjadi basis utama pertahanan dari Tumenggung Jalil setelah ekspedisi-ekspedisi Belanda yang memburu para pejuang itu sampai ke wilayah daerah Benua V. Untuk menjadi tempat persembunyian dan pertahanan, pengikut-pengikut Tumenggung Jalil menata batu-batu besar sehingga membentuk parit-parit pertahanan yang kuat. Keberadaan benteng Tundakan ini menunjukkan bahwa Perang Banjar mencakup lokasi luas dan didukung masyarakat. Pada awal Februari 1860, Belanda mengerahkan kapal-kapal perang Admiral van Gisbergen dan kapal Bernet, disertai beberapa ratus serdadu dan pasukan meriam, dipimpin Mayor J.M. Perspik. Pasukan-pasukan Pangeran Hidayat di sekitar Barabai bergabung dengan pasukan Tumenggung Jalil dan dapat menahan gerakan serdadu Belanda di sekitar pantai Hambawang. Dalam pertempuran di Lampihong, serdadu Belanda yang menjadi korban, di antaranya Kapten De Jong. Awalnya, Tumenggung Jalil membangun benteng di Batu Mandi. Dari benteng ini dapat memutuskan hubungan serdadu Belanda antara wilayah Barabai dan Lampihong. Ketika serdadu Belanda menemukan benteng Batu Mandi pada tanggal 13 Oktober 1860, ternyata benteng itu telah dikosongi. Perlu dipahami pada era itu
pada era berkobarnya Perang Banjar, wilayah-wilayah pergerakan dari para pejuang itu akan dibagi tiga. Wilayah Martapura sampai ke pesisir tenggara Kalimantan itu dipimpin oleh Demang Lehman. Kemudian di daerah Hulu Sungai, Banua Ampat maupun ke Banua Lima itu dipimpin oleh Tumenggung Jalil atau Tumenggung Jalil. Berikutnya di wilayah Hulu Barito itu dipimpin oleh Pangeran Antasari. Nah, dari ketiga pembagian wilayah inilah kemudian Belanda mengalami serangan yang cukup gencar pada awal-awal permulaan Perang Banjar 1869. Tumenggung Jalil setelah terpukul di Banua Lima, kemudian menggabungkan diri ke Benteng Tundakan bersama Tumenggung Baro dan Pangeran Maradipa. Ketika terjadi pertempuran menghadapi pasukan serdadu Belanda yang menyerbu Benteng Tundakan, banyak korban berjatuhan kedua belah pihak. Benteng dipertahankan dengan sekuat tenaga oleh para pejuang tak kenal menyerah. Mati syahid adalah idaman mereka dalam setiap pertempuran menghadapi Belanda. Pada tanggal 24 September 1861, terjadi pertempuran di benteng ini antara pasukan Kesultanan Banjar dipimpin Tumenggung Jalil dengan pasukan Belanda. Benteng ini diserang pasukan Belanda yang berjumlah 200 orang lebih dengan persenjataan lebih lengkap dibanding persenjataan pejuang Banjar yang hanya memiliki 30 pucuk meriam lila atau meriam tangan, beberapa pucuk bedil, dan senjata tradisional. Nah, terutama di sini dapat kita lihat bagaimana keberadaan dari benteng Tundakan ini memang sebuah benteng alam yang diperkuat. Terletak di wilayah Tundakan yang pada era kolonial itu banyak dicatat sebagai wilayah-wilayah yang cukup sulit untuk dimasuki oleh pasukan-pasukan Belanda. Tundakan digambarkan oleh pemerintah kolonial itu adalah sebuah wilayah yang berbasis daerah-daerah rawa di sekitarnya dan dibangun dengan lokasi yang cukup strategis. Karena itulah kemudian benteng Tundakan ini ditempati oleh Tumenggung Jalil yang pada penyerangan di bulan September tahun 1861 itu juga diperkuat oleh Antasari. Selain Tumenggung Jalil, juga terdapat pejuang Banjar lainnya. Di antaranya Pangeran Maradipa, Tumenggung Naro alias Ali Joda, dan Kiai Jajadirina atau Lorah Jamail. Terdapat versi pendapat bahwa pada hari itu Pangeran Antasari sedang berkunjung ke benteng tersebut bersama 100 lebih pejuang Banjar lainnya. Meskipun dengan persenjataan yang kecil, tetapi dengan semangat juang tak kenal menyerah, akhirnya Belanda terpaksa mundur dan dapat dihalau dari tempat pertempuran. Dengan demikian, benteng Tundakan dapat dipertahankan. Setelah pertempuran, ternyata Tumenggung Jalil gugur sebagai kesuma bangsa. Mayatnya ditemukan di dalam tumpukan-tumpukan mayat serdadu Belanda, jauh di luar benteng. Ketika perang sedang berkecamuk, Tumenggung Jalil mengamuk ke tengah-tengah musuh dan dia menjadi korban bersama serdadu Belanda yang dibunuhnya. Tumenggung Jalil menjadi syahid. Seorang putra bangsa terbaik telah hilang, namun semangat juang tidak pernah punah. Benteng Tundakan memenuhi syarat sebagai situs cagar budaya, yaitu menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu berkaitan dengan perjuangan rakyat Banjar melawan kolonial Belanda. Selain itu, tingkat keterancaman tinggi karena kerusakan alam dan manusia, serta jenisnya sedikit dan jumlahnya terbatas. Ya, sebelum ada pagar di sini, sebelumnya itu tempatnya adalah hutan belantara dikelilingi padang ilalang. Akan tetapi dari fisik-fisikan di dalam itu masih utuh kelihatan berupa susunan batu-batu yang berupa parit-parit yang tidak beraturan semacam labirin, terus ada gua dan lorong-lorong bawah tanah yang meskipun kondisinya
banyak tertutup tanah atau lumpur, akan tetapi bentuk fisiknya masih bisa dilihat sampai sekarang. Karena tingginya nilai historisnya, tim ahli cagar budaya Kabupaten Balangan melalui naskah rekomendasi mengusulkan penetapan dan pemeringkatan cagar budaya Benteng Tundakan sebagai situs cagar budaya peringkat Kabupaten Balangan pada tahun 2023. Ya, untuk sampai saat ini kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Balangan, khususnya dinas terkait, Dinas Pendidikan bidang cagar budaya, yang sampai saat ini sudah memperjuangkan tempat ini menjadi tempat yang sudah menjadi keputusan Bupati menjadi tempat cagar budaya, dan sudah memberikan fasilitas yang kita lihat seperti sekarang ini, dan melakukan perbaikan-perbaikan dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Balangan. Keberadaan dari Benteng Tundakan ini sebenarnya bukan hanya nilai-nilai sejarahnya juga yang cukup penting, akan tetapi juga keberadaan dari Benteng Tundakan ini memperlihatkan bahwa bagaimana teknik perang gerilya orang Banjar dengan memanfaatkan alam yang diperkuat. Bisa dibandingkan nanti keberadaannya misalnya dengan benteng yang ada di wilayah-wilayah Tenggara, contoh misalnya wilayah Benteng Tabanio. Kemudian beda lagi bentuknya atau tipenya itu dengan benteng seperti di wilayah Mandiangin misalnya, atau benteng di wilayah-wilayah Gunung Luwak dan sebagainya. Nah, tentunya dari keberadaan benteng ini bisa menjadi pelajaran penting bahwa kondisi-kondisi geografis itu sangat mempengaruhi perlawanan pejuang Banjar pada era perjuangan tahun 1859 sampai 1863.